Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Program Titik Koma merupakan sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda untuk Indonesia, di mana di dalamnya menceritakan kisah sahabat muda yang mengalami titik di dalam kehidupannya, tetapi secara pribadi mengalami perjumpaan bersama Tuhan dan akhirnya mengubahkan hidup mereka. Program Titik Koma tentunya ditayangkan di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan segera tayang pastinya di Pijar TV dan Muda TV. Sore hari ini, aku Yuda, nggak sendirian, aku bersama partnerku pastinya. Aku Tasya Manuela, biasa dipanggil Tasya, dan kita juga nggak berduaan. Hari ini kita bareng narasumber yang luar biasa, langsung kita panggil aja siapa ini? Hai, nama gue Samuel Paul Gerald atau biasa dipanggil PG. Terus lagi? Oh, umur ya? Bukan apa, umur gitu. Nagih. Iya. Inisiatif ya. Iya, betul. Ya, umur gue 25 tahun, kegiatan sehari-harinya seorang musisi dan produser juga. Oke, Gitu. KPG juga pelayanan di Muda untuk Indonesia ya? Pelayanan di Muda, di tim Vibe, megang instrumen drum. Oke, Kak, hari ini kan tema titik komanya KPG itu adalah apa yang ada padamu. Ya. Dan mungkin teman-teman juga bingung, apa sih maksudnya apa yang ada padamu? Ya. Mungkin boleh ceritain sedikit nggak sih cerita di balik KPG memilih judul itu? Oke, jadi apa yang ada padamu? Jadi sebenarnya tema ini berlatar belakangkan pas awal pandemi itu tahun 2020 ya, 2020. Nah, pas awal pandemi itu kebetulan seperti yang tadi udah gue bilang, pekerjaan gue tuh sehari-hari freelance di musik. Sektor musik tuh termasuk salah satu sektor yang kena banget lah di zaman pandemi itu. Jadi kita nggak usah ngomongin teman-teman yang lain, gue pribadi aja pada waktu itu dari yang jobnya ibarat tuh kita postpone dulu ya mas gitu kan. Oh ya udah postpone gitu kan. Ada yang sampai postpone sampai hari ini tuh kayaknya postpone terus, nggak jalan sampai hari ini. Ada yang dari postpone sampai bener-bener di depan langsung dia ngomong cancel. Ada yang ya macam-macam lah. Pokoknya bener-bener waktu itu bisa dibilang ya sektor industri musik tuh down lah. Orang-orang nggak ada pekerjaan. Gue banyak dengar teman gue yang sampai jualin alatnya mereka sampai kayak begitu. Nah pada waktu itu ya akhirnya kita semua juga kan ngerasain harus isoman di rumah, nggak bisa kemana-mana, dan juga Jakarta bisa dibilang lockdown lah pada waktu itu kan. Akhirnya ya udah gue di rumah tanpa penghasilan sama sekali, terus kayak aduh gue mau ngapain nih, gue bingung gitu kan, kayak mau ngebiayain diri sendiri dari mana, kayak nggak ada pemasukan seperti itu kan. Nah sampai pada satu titik hanya itu. Enggak ya? Aduh. Ya, enggak lah. Tapi ya sampai pada satu titik ya gue ngerasa cukup stres juga karena keseharian gue kan biasanya memang berkecimpung pekerjaannya di musik itu. Kita kalau nggak manggung, pada waktu itu gue banyakannya tuh manggungnya tuh maksudnya either main session atau weddingan biasanya atau reguleran seperti itu. Nah cuma pada waktu itu akhirnya nggak ada job sama sekali, gue cukup stres juga karena satu sisi gue anak paling besar di rumah. Gue anak paling besar dan ya kebetulan bokap Manado, nyokap Batak. Nah itu jadi bener-bener anak pertama tuh kan cowok lagi kan, kayak kalau nggak ada pekerjaan tuh kayak gimana gitu rasanya kan. Kayak Obama, gitu. orang Batak Manado. Batman, Batak Manado. Ya gitu. Jadi seperti itulah. Nah, abis itu ya dalam keadaan gue stres itu tiba-tiba tuh kayak Tuhan kasih revelation, pewahyuan mungkin pewahyuan gitu. Tuhan bukan pewahyuan, lebih ke arah mengingatkan gitu loh.
kayak gue diingatkan sama perumpamaan tentang talenta tuh yang ada di Matius berapa gue lupa, Matius sama di Lukas tuh. Jadi di mana di situ ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang 5 dan 2 berhasil memultiplikasi talentanya mereka, sedangkan yang 1 malah bilang ke tuannya, Tuan, engkau jahat lah, engkau pokoknya intinya Tuhan kasih talenta ini kan ujung-ujungnya nanti Tuhan sendiri yang ngambil gitu loh. Sehingga yang menariknya dari ayat itu adalah si tuannya ini bilang oke, karena jadi intinya yang 5 sama 2 talenta ini dipujilah sama tuannya. Kayak, oh ya kamu hamba yang baik dan segala macamnya. Tapi yang 1 talenta ini ya udah karena emang kalau kamu berpikir seperti itu tentang aku, ya jadilah sesuai dengan keinginanmu gitu. Kenapa? Malah tuannya bertanya balik, kalau kamu udah berpikir, udah tahu istilah aku seperti itu, kenapa kamu nggak kasih talentamu ke orang yang bisa mengelolanya seperti itu. Terus terus abis itu gue berpikir di situ, kayak Tuhan ngingetin apa sih yang ada di gue gitu, apa sih talenta yang gue milikin saat itu ya udah pasti di bidang musik lah pada waktu itu. Gue kayak somehow tertampar dengan ayat itu, dimana jangan sampai gue jadi orang yang punya 1 talenta ini. Ya ibaratnya di mana orang ini tidak melihat talenta yang Tuhan beri, tapi dia malah melihat kok gue cuma dikasih 1, kok yang lain dikasih 5. Malah yang lebih parahnya dia menyalahkan si tuannya. Gitu loh, dia menyalahkan tuannya bahwa Tuhan kan cuma kasih aku 1, begitu aku berhasil, nanti hasilnya juga cuma buat Tuhan gitu loh. Nah itu malah jadi jahat istilahnya di mata Tuhan, seperti itu. Nah gue akhirnya berusaha untuk melihat hal itu, kayak Tuhan menyadarkan gue tentang hal itu. Dan 1 titik baliknya itu sebenarnya puncak dari permasalahan ini tuh ada di gue akhirnya mencobalah dengan kekuatan gue sendiri untuk mengelola talenta gue. Waktu itu yang gak banyak yang bisa gue lakuin, akhirnya gue cuma bisa cover musik doang. Gue coba iseng cover di Instagram seperti itu. Sampai pada satu titik kok balik lagi nih, bosan lagi nih, karena siklusnya gitu-gitu aja gitu loh, bosan lagi. Sampai akhirnya kayak mungkin Roh Kudus kali ya, Roh Kudus mengingatkan gue, talenta tuh dari siapa? Terus dari Tuhan. Dari Tuhan. Terus kayak kenapa lu nggak nanya langsung sama sumbernya? Iya juga ya. Kenapa gue nggak nanya langsung sama sumbernya, yaitu Tuhan sendiri yang memberikan gue talenta. Talenta ini supaya si benih talenta ini dia bertumbuh optimal tuh gimana caranya? Kenapa gue nggak nanya langsung sama sumbernya? Ya udah dari situ gue merubah mindset gue, dan ya gue simple, gue bergerak dengan ya gue berdoa, gue bilang sama Tuhan, gue bersyukur Tuhan udah beri talenta kepadaku yang seperti ini. Sekarang gimana aku minta hikmat untuk mengelola talenta ini, supaya ketika dia bertumbuh, dia berbuah, dan buahnya itu bukan cuma bisa dinikmati oleh diriku sendiri, tapi juga bisa buat orang lain. Karena satu hal yang juga gue percaya adalah ketika Tuhan kasih kita talenta, itu bukan cuma buat supaya oh ya lu hebat gitu loh, lu berkembang kemana-kemana dan segala macam, tapi talenta itu juga akan bertumbuh menjadi buah dan bertumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat dan buahnya dinikmati banyak orang, seperti itu. Ya udah dari situ gue berdoa, dan kayak somehow tuh gue nggak bisa jelasin detailnya karena terlalu banyak, tapi somehow gue dapat ide untuk kayak lu kenapa nggak bikin kontennya gini segala macam gitu loh. Kayak tiba-tiba semua itu terstruktur. Yang tadinya kayak oh ya udahlah konten asal aja, ada lagu apa yang lagi populer gue kontenin kayak gitu loh. Cuma tiba-tiba semuanya terstruktur, dan bukan cuma terstruktur, berstrategi semuanya. Kayak kalau lu cover ini nanti outcome-nya bagaimana dan segala macam. Sampai pada satu titik, karena gue bergerak, gue mengandalkan Tuhan di situ. Tuhan kasih bonus yang gue sama sekali nggak pikirin gitu loh. Lagi tengah-tengah pandemi, gue bisa terselamatkan sama yang namanya dunia produksi. Dunia produksi itu jadi kita produksi rekaman, kebetulan yang seperti gue bilang tadi, gue juga merintis sebagai produser. Jadi tiba-tiba dapet, itu berawal dari temen gue mau bikin single, akhirnya minta tolong
Ge, boleh tolong isiin drum gak? Jadi gue ke isiin drumnya di studio teman gue, kebetulan di Kelapa Gading juga, di dekat rumah gue. Udah gue datang ke sana, dan tanpa, ya singkat ceritanya, tanpa gue pikirkan ternyata gue bertemu dengan orang yang istilahnya itu gue sampai hari ini, yang si pemilik studio ini, gue bertemu dengan dia yang kita sampai hari ini ternyata punya visi yang sama untuk memajukan industri musik Indonesia, bahkan kita pengennya sampai ke ranah internasional, seperti itu. Jadi, gue bener-bener ketika di momen itu ketika gue mengandalkan Tuhan, outcome yang gue lihat itu tuh lebih, bener-bener lebih, bukan cuma sesuatu yang bisa gue lihat doang depan mata, tapi bener-bener lebih, dan itu berkelangsungan sampai hari ini. Bahkan sampai pada waktu itu, saking gue bener-bener, gue tuh setiap kali cerita sama teman-teman gue, karena mereka kan ya kita sharing lah sesama musisi gitu, lu gimana pandemi apa segala macam, gue bilang jujur ya, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin, karena gue bener-bener ketolong sama namanya produksi. Kerjaan gue tuh dari yang gue setia dengan perkara yang kecil tuh, yang gue bikin cover akhirnya terus segala macam, sampai gue rekaman dan gue ketolong karena itu. Kayak gitu, dan bahkan bonusnya adalah sampai hari ini melalui orang-orang yang gue rekaman itu, kita bisa membentuk sebuah visi yang baru. Dan saking bersyukurnya gue pada waktu itu lagi tengah pandemi, bahkan ada satu teman gue kebetulan dari Bali, dia mau bikin single, waktu itu single solonya dia, itu sampai gue kayak sebagai wujud gue bersyukur nih sama Tuhan, gue mau bantuin orang jor-joran. Gue kayak udah lu sini, gue tekin, gue rekamin drumnya di rumah, gue pinjemin, karena dia alatnya terbatas dan segala macam, gue bilang gue pinjemin gitar temen gue gitu loh. Terus gue bahkan gue kontak, ada salah satu temen di Muda juga tadi, kayak kalau abis dari sini si Ekim SW, untuk mau nggak tekin bass, bantuin nih teman kita satu ini gitu loh. Dan berbuah lagi dari situ, abis ngebantuin dia, kita jadi band. Kayak gitu, jadi kayak buahnya tuh bener-bener banyak banget seperti itu. Dan ada proses-prosesnya. Dan ada prosesnya sendiri. Iya. Seperti itu. Lu kayak ambil setiap prosesnya, dan gue tadi pas di awal lu ceritakan di awal pandemi, ya kita semua dipaksa lah untuk lu diam di rumah. Betul. Kita punya masalah yang sama seluruh dunia, tapi kita juga punya Tuhan yang sama. Tapi di momen itu juga kan sebenarnya ada apa ya? Ada masalah. Tapi lu nggak merenungin masalah lu aja gitu. Tapi lu tadi cerita lu merenungin satu firman Tuhan yang tentang penabur itu ya, tentang talenta. Jadi benar-benar kayak lu nggak ngerenungin masalahnya, tapi lu tahu lu harus kemana, dan akhirnya Tuhan bawa lu ke setiap promosi yang lu lagi rasain sekarang ini ya. Oh dan lo tadi ngomongin tentang renung ya, gue keinget juga. Jadi kenapa gue bisa akhirnya merenungkan tentang hal itu, karena kebetulan gue ada satu teman, emang sahabat gue dari gue SD, cuma dia umurnya lebih tua dari gue. Dia kebetulan lagi sekolah di London. Nah, karena pandemi ini di sana juga kan lockdown, satu dunia lockdown lah ibarat gitu. Kita tuh teleponan setiap hari, ada aja firman yang kita omongin. Padahal tuh kayak sebenarnya teleponan biasa aja, cuma tiba-tiba tuh berawal dari sharing lu gimana, apa segala macem, struggle lo apa sih, apa yang lagi lo alamin, dan tiba-tiba kita bisa ngomongin firman gitu loh. Nah, ya itu mungkin salah satu kenapa gue akhirnya bisa muncul renungan si firman itu, karena gue punya temen yang kita tuh saling menguatkan di tengah kita lagi sama-sama, ya satu dunia lah lagi sama-sama pada waktu itu kan, ya nggak enak lah kondisinya. Setuju. Apalagi kayak dunia entertainment sih parah, masih berasa banget. Hancur sih. Postpone. Cancel, cancel, ya begitulah ya. Tapi di momen-momen, mungkin ada momen di mana lu belum ketemu sama temen lu belum bisa berbagi. Ada nggak sih pesan kebohongan itu sendiri, Ge? Kayak lu gagal melihat Tuhan di momen itu, di momen yang kayak nih, aduh situasinya kayak gini banget lagi. Sejujurnya ada banget, karena prediksi gua itu, jadi waktu tahun 2020 kan kita mulai lockdown itu. Apalagi dibilang kan cuma sebulan. Iya, cuma sebulan kan waktu itu. Sebulan, 3 bulan, 2 tahun. Kayaknya kayak gitu. Gue tuh karena sebelum itu memang udah mulai produksi, dan prediksi gue, di 2020 ini gue punya strategi tersendiri yang gue memang melihat, industrinya nih kesana gitu loh. Tiba-tiba, boom, hancur. Ya itu gue cukup kayak, Tuhan gimana sih? Kayak, karena gue tuh selalu kayak,
gue tuh selalu berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, apapun yang aku alamin, apapun yang lagi aku ambil, itu semua atas izin Tuhan ya gitu loh. Terus ya itu jadi satu di titik itu tuh gue kayak bertanya kayak, ini Tuhan izinin apa gimana sih gitu, kayak gitu ya, kayak gitu lah. Dan mungkin ketika pandemi datang tuh itu semua orang nggak ada yang expect ya, maksudnya bener-bener kayak oh ini ya ternyata yang Tuhan mau. Kadang kayak tadi KPG udah ngerencanain segala sesuatunya dengan baik menurut KPG, tapi ternyata menurut Tuhan ada rencana lain, yang lebih yaitu baik pandemi kan. Betul. Dan tadi kebohongan yang KPG terima adalah ya KPG ngerencanain semuanya menurut KPG itu benar, dan ternyata ada kebenaran yang KPG terima yang baru. Dan itu apa sih Kak, momen apa yang benar-benar paling klik selain yang tadi ketika Roh Kudus ingetin tentang talenta itu, ada momen lain gak sih yang mengubahkan? Jujur puncaknya di situ sih. Puncaknya memang pada momen itu. Mungkin menurut gue pribadi momen yang mengubahkan itu bukan cuma momen dimana gue realize, tapi momen dimana gue ngerasa terpuruk. Kalau misalkan gue nggak ngerasa terpuruk, gue nggak akan realize. Iya, wow. Iya, setuju banget. Dan mungkin aku rasa pasti teman-teman juga alamin hal itu ya. Pasti teman-teman juga ngalamin yang namanya pandemi ini 2 tahun. Semua bener-bener semua sektor itu kena, nggak ada yang nggak kena sama sekali. Apalagi tadi entertainment ya, Kak Yuda sama KPG sama-sama ada di situ. Dan mungkin satu hal lagi yang aku mau tanya, selain itu mengubahkan kehidupan KPG, ada hal lain nggak sih yang berdampak ke kehidupan KPG yang dipulihkan Tuhan ternyata selama pandemi ini? Oh, selama pandemi tentunya udah pasti mindset di mana yang sebelumnya yang tadi Tasya ngomong gitu, kayak rencana yang selama ini gue rencanakan tuh ternyata itu rencana gue gitu. Dan melihat outcome setelah pandemi, kok ternyata yang Tuhan rancangkan kok kayak lebih baik jauh dari apa yang gue rancangkan gitu ya. Ya itu jadi kayak yang paling mengubah gue udah pasti mindset itu kayak apa ya, melihat Tuhan tuh ya udah lu kalau emang lu berserah ya udah berserah aja, jangan tanggung gitu loh ibaratnya kayak gitu. Kadang kita dibawa ke titik menyerah supaya kita bisa berserah penuh sama Tuhan. Exactly. Karena kadang kita pakai kekuatan kita, terus kita pakai apa yang kita bisa, sampai akhirnya kita lupa untuk ngandelin Tuhan. Padahal kita perlu banget. Tanpa Tuhan tuh kita nggak bisa. Betul. Seonggok jagung ya tanpa Tuhan. Butiran debu. Ya. Nah, ada lagi mungkin Tasya? Mungkin aku mau minta KPG aja sih sebenarnya. Aku yakin teman-teman juga pasti ngalamin selama 2 tahun ini dengan banyak hal yang teman-teman alami, persoalan, pergumulan yang mungkin relate dengan apa yang KPG alamin. Boleh nggak sih Kak kasih encouragement untuk teman-teman? Oke, gini teman-teman, gue satu hal yang gue percaya, semua kita tuh Tuhan kasih benih di dalam kita. Apapun itu, ada ya sama seperti perumpamaan di Alkitab, ada benih yang mungkin kelihatannya sedikit, mungkin kelihatannya lebih banyak dari orang lain atau apapun itu. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan benihnya, yang terpenting adalah mindset kita di mana kita menyadari bahwa benih ini dari Tuhan. Nah dari situ, itu outcome-nya akan berbeda ketika kita menyadari hal ini, di mana outcome-nya akan menjadi kita nanya dulu sama Tuhan, Tuhan benih ini akan diapain gitu, gimana caranya memproses si benih ini. Dan itu yang gue alamin pribadi ketika gue merubah mindset gue, ketika Tuhan mengubah mindset gue untuk berserah dari hal yang paling kecil, dari tentang si benih ini. Gue nanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus gue lakuin dengan benih ini? Dan outcome-nya gue lihat sampai hari ini gak pernah kelar, bahkan berbuah terus. Seperti itu. Dari Tasya mungkin ada mau nambahin? Mungkin aku belajar banget tadi sih ketika KPG cerita, aku keinget cerita 5 roti dan 2 ikan. Itu kadang kan kalau kita pikir ya buat 5.000 kepala, 5 roti dan 2 ikan itu mustahil. Tapi ya kita belajar kalau Tuhan kita tuh God of impossible gitu. Dia akan melakukan hal-hal dari kemustahilan. Dia memang Tuhan yang suka banget mengubahkan hal yang mustahil menjadi hal yang mungkin. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Kalau kita anggap apapun yang kita rencanakan itu yang terbaik, selalu ada yang terbaik yang Tuhan mau siapkan kepada setiap kita sih. Sih paling nggak. Setuju banget sih. Kadang apa yang kita pikir baik itu belum tentu yang terbaik ternyata. Dan
mungkin kita terkejut dengan, waduh kondisinya kayak gini. Iya. Semua orang baru pertama kali ngalamin ini. Iya. Tapi Tuhan menurut aku dia mempersiapkan kita. Iya. Ya. Ya bisa apa ya? Bisa dirasain mungkin di dunia entertainment yang sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, kayak buset ternyata kita bisa ngelewatin itu ya ternyata ya. Ternyata lewat aja. Lewat aja. Walaupun mungkin di awalnya banyak perhitungan, aduh gimana nih bulan depan, Iya, gimana bener nih. banget. Iya kan? Wah, bener banget. Saya juga ngalamin. Itu, ada bulan depan ini mau makan apa? Iya. Ternyata Tuhan cukupin semuanya gitu. Makanya jangan pernah anggap kecil apa yang udah Tuhan lakuin di dalam diri kita. Miliki apa yang emang jadi arahannya Tuhan. Tadi kita dengar dari PG juga bahwa dia benar-benar ngandelin Tuhan kemana Tuhan mau bawa. Kadang-kadang kita doa, kita bawa rencananya kita, bukan rencananya Tuhan yang mau Tuhan lakukan buat hidup kita. Kita bawa agenda kita tanpa kita ngelibatin Tuhan. Padahal sepenting itu ketika kita berjalan sama Tuhan. Mungkin kita suka salah pilih jalan kan? Tapi ketika kita ngandelin Tuhan, ya walaupun mungkin kita ngalamin jalan yang gak baik, tapi kita tahu dia Tuhan yang baik bukan karena keadaan selalu baik-baik aja, tapi karena emang dia pribadi yang baik. Wow. PG, thank you banget Thank udah you, Kak berbagi PG. buat kita semua, dan pastinya ini nggak ngeberkatin kita berdua doang, tapi untuk teman-teman di luar yang nonton acara Pijar TV di sore hari ini. Dan aku juga mau ngingetin bahwa tadi PG juga bilang dia punya partner di mana dia bisa bertumbuh bareng. Karena aku percaya kita nggak bisa sendirian. Ya, di Pijar TV sendiri kita punya yang namanya polling 24 jam. Dimana ketika mungkin teman-teman lagi ngerasa lemah, butuh didoain, butuh dikuatin, kita mau sama-sama berdoa. Dan pastinya di Muda juga kita punya wadah di mana kita bertumbuh bareng. Ya, kita bukan cuma diterima, tapi kita juga mau dididik, dibentuk, dan akhirnya punya karakter Kristus. Dimana ketika kita punya karakter Kristus, cintanya Tuhan ada di dalam hidup kita, buahnya bisa orang rasain lagi. Nah, di Muda sendiri ada komunitas-komunitas buat kalian yang ada di daerah Indonesia Timur. Kita punya komunitas apa aja, Tasya? Ada Muda untuk Manado, Muda untuk Kupang, Muda untuk Papua ID, Muda untuk Bali, Muda untuk apa lagi, satu lagi ya? Ambon. Coba aku ulang lagi Coba ya. diulang lagi bisa Kak Yuda? Muda untuk Ambon, Muda untuk Kupang, Muda untuk Manado, Muda untuk Bali, Muda untuk Papua. Dan yes Kak Yuda, hari ini kita pakai baju yang keren banget nih. Sorry KPG kurang keren hari ini. Karena hari ini kita pakai kaos dari Titik Koma, dan teman-teman juga bisa lihat tuh di situ ada beberapa merchandise, ada kartu pemuda dan juga ada jaket. Selain itu ada kalender dan juga ada tote bag dari Merch by Muda. Mungkin teman-teman yang pengen beli dan pengen samaan kayak kita bisa langsung cek aja @Merch by Muda, dan bisa langsung cek juga di e-commerce. Dan jangan lupa dipencet, jangan lupa dipencet doang, jangan masukin ke keranjang doang, tapi dibeli dan dibayar. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan program Titik Koma dari awal hingga akhir. Buat kalian yang mungkin menyaksikan cuma setengah, kalian bisa menyaksikan kembali program Titik Koma di aplikasi GoPlay atau di YouTube-nya Pijar TV ataupun YouTube Muda TV. Pastinya program Titik Koma dapat kita saksikan setiap hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk terus update di episode-episode Titik Koma selanjutnya. Aku Yuda dan Aku Tasya. serta PG. pamit undur diri. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. God God bless you.